Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Yeay. Nah, di bulan yang udah masuk bau-bau Natal nih, kita kehadiran Kak Randy lagi nih sebagai narasumber kita. Halo. Semoga teman-teman gak bosan-bosan ya, Kita ngobrol sama Kak Randy. Nah, untuk menandakan bulan Desember ini, udah masuk Natal, kita juga udah pajang nih Natal di studio kita. Wah, ini dia. Biar vibe Natalnya tuh makin berasa. Nice. Gimana Kak Randy, kabarnya baik? Puji Tuhan, baik sampai ke Desember. Belum. Nanti rencana pulang dari sini belanja. Aku juga boleh dibelanjain dong. Ayo, boleh. Nah, di episode kali ini kita masih bahas nih seputar hubungan antara orang tua dan anak. Yes. Kalau kali ini pembahasan kita tuh bakal yang menurut aku sih ini pembahasan yang umum banget sih dirasain sama anak-anak zaman sekarang, bagaimana caranya menghadapi orang tua yang posesif. Wih. Nah, aku mulai nih, Kak Randy kan udah punya anak nih. Kak Randy sendiri sebagai orang tua tuh posesif nggak sih sama anak-anaknya? Iya, oke. Aku punya 2 anak. Yang laki-laki usia 8 tahun, Dominic. Entah kenapa, aku tanda kutip lebih lebih ngelepasin dia gitu. Jadi banyak hal yang ya termasuk nanti suatu hari kalau dia udah remaja, udah beranjak pemuda gitu. Misalkan soal jodoh aja pasangan hidup. Aku lebih tenang hati kayak ya udah lu ini pilih ya kenalin gitu kan. Nah, tapi waktu aku berpikir soal Emily yang perempuan, entah kenapa jiwa posesifnya keluar gitu. Aku langsung pokoknya Emily nggak boleh pacaran dulu sampai usia berapa, udah ada tuh di pikiran. Dan kalau sampai dapet pasangan, hal pertama yang harus dilakukan, kenalin dulu ke papanya. Ya, jadi nanti aku mau kasih Bible quiz. Nggak, maksudnya aku bakal tanya-tanya kan, seperti apa orangnya gitu. Iya, somehow, nggak tahu ya kalau yang lain. Cuma kalau aku, karena aku papa, sama anak perempuan tuh kayak ada sisi protektif, atau bahkan bisa cenderung posesif sih. Jadi itu yang aku rasain gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ya kayaknya nggak boleh terlalu posesif juga ya gitu kan. Nah, nanti kita bahas deh lebih lanjut tentang posesif itu. Tapi aku setuju sih teman-teman sama Kak Randy, karena biasanya kalau orang tua tuh sama anak perempuan itu jauh lebih posesif, karena mereka tuh selalu merasa kalau anak perempuan tuh jauh lebih rentan gitu ya kan. Betul. Tapi nih kalau menurut kakak sendiri sebagai orang tua, wajar nggak sih kita kakak sebagai orang tua tuh bersikap posesif sama anak-anaknya? Apa kakak nggak ada rasa takut nih nanti ke anak-anaknya karena kakak posesif terlalu ngekang, jadinya nanti justru anak-anaknya malah jadi bohong, jadi apa ya, jadi karena nggak boleh nih sama papa, aku bohong aja deh daripada nanti aku nggak boleh keluar sama teman-teman aku. Iya, itu yang aku takutkan. Makanya waktu aku tadinya tanda kutip posesif, berpikiran belum ya, karena mereka masih bocah-bocah. Tapi kalau kedepannya aku jadi posesif, aku akan terus mengevaluasi diri sih gitu. Aku akan bertanya lagi, apakah cara aku membangun komunikasi, membangun relationship dengan anak-anakku ini boleh dikatakan sehat atau enggak gitu loh. Dan aku akan menyadari juga sih, oh iya kalau terlalu posesif juga nggak akan sehat ya buat mereka gitu. Dan aku juga tadi seperti yang kamu bilang bahwa nanti yang terjadi mereka bisa berbohong, mereka bisa pacaran tuh kalau udah mulai pacaran backstreet ya kan, diam-diam di belakang. Tentunya itu akan jauh lebih membahayakan ya ketimbang kita belajar untuk di satu sisi kita tetap perhatikan pergaulan mereka, tapi di sisi lain nggak yang seposesif itu gitu loh. Jadi memang ada seninya kali ya, nanti one day kita akan punya anak-anak remaja, bagaimana kita tetap memperhatikan tapi nggak jadi posesif. Tapi di sisi lain juga nggak jadi yang kebablasan, yang nggak peduli sama anak kita dan jadinya terlalu bebas gitu ya. Nah, aku pikir disitulah kita harus di dalam perjalanannya terus mengkoreksi diri sih ya, sejauh mana kita memandang anak-anak kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan menurut Kak Randy sendiri, sebenarnya sifat posesif orang tua ke anak itu wajar ya Kak? Iya, di satu sisi itu sifat nalurinya sepertinya ya, karena mereka yang orang tua yang melahirkan, membesarkan. Tapi di satu sisi ya mereka akhirnya juga harus menyadari bahwa anak ini adalah kepunyaan Tuhan gitu.
Kita nggak punya hak untuk mengatur sedemikian rupa seakan-akan anak ini hak milik kita ya. Tapi sebenarnya ini adalah titipan dari Tuhan yang kita harus besarkan mereka, didik mereka, pelihara mereka di dalam takut akan Tuhan, sampai akhirnya anak ini pun menyadari bahwa aku miliknya Tuhan. Maka hidupku, termasuk nanti keputusan-keputusan yang aku ambil, aku pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Lebih daripada tanggung jawabku kepada orang tua, tapi kepada Tuhan. Gitu. Karena kan ya sebenarnya maksud dari orang tua kita juga bersikap posesif kita kan sebenarnya itu naluri orang tua, nature-nya untuk melindungi ya. Betul, kan? betul. Nah kalau menurut kakak nih, sebenarnya sikap posesif orang tua ke anak itu tuh ada batasannya nggak sih? Misalkan contohnya kayak, oh nanti kalau anak aku udah lebih dewasa, beranjak kuliah sih biasanya orang tua tuh mulai agak lepasin anaknya, udah mulai kayak membebaskan anaknya mau ngapain, atau mungkin jam malamnya juga udah lebih fleksibel. Sih kalau dari pengalaman yang aku lihat di lingkungan aku sih, pas kita udah kuliah sih itu mulai ada kelonggaran dari orang tua untuk kita bisa explore nih. Nah kalau menurut Kak Randy sendiri, ada nggak sih batasan umur tertentu di mana orang tua tuh mulai beri kelonggaran lah buat anak? Iya, pastinya itu harus ada ya. Ketika di usia tertentu, let's say misalkan SD, SMP, bahkan SMA sekalipun, orang tua dan anak pun harus menyadari bahwa mereka belum bisa mengambil keputusan sesuai dengan kemauan mereka tanpa melibatkan orang tua. Dan orang tua pun sadar bahwa oh, anak-anak ini yang masih di bawah pengawasanku, aku nggak boleh melepaskan begitu saja keputusan-keputusan mereka karena dianggap usianya belum memadai untuk itu. So, aku pikir batasan itu yang perlu disadari sehingga mereka nggak jadi posesif di saat anak sudah bisa mengambil keputusannya sendiri. Kan yang jadi problem seringkali ini. Itu kadang anak di usia SD atau SMP mereka masih sadar orang tuanya punya peranan penuh di atas hidup mereka. Mereka masih bergantung dari segi makan, tempat tinggal, ya kan, sekolah dan sebagainya. Sehingga ya keputusan-keputusan itu pun kita serahkan kepada orang tua. Tapi kalau udah masuk ke usia tadi kuliah, bahkan udah bekerja, aku pikir orang tua harus tahu batasannya. Pada akhirnya anak ini harus bertumbuh mandiri karena dia adalah pribadi yang merdeka sebagai manusia dan mereka punya panggilannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhan. So, aku nggak punya hak untuk mengatur seluruh kehidupannya. Siapa pasangan hidupnya, apa yang menjadi pekerjaannya, ya kan, terus nanti mau hidup seperti apa, yaitu kembali kepada pilihannya dia. Nah, tugas kita sebagai orang tua ya selama mereka bertumbuh kembang dari kecil itu ya kita menanamkan nilai-nilai, mengarahkan dia. Tapi setelah itu ya keputusan ada di tangan dia sebagai manusia seutuhnya, kayak gitu. Jadi biarkan anak itu juga bisa mengambil keputusan ya Kak. Karena nanti bagaimanapun ceritanya dia juga akan berkeluarga dan nanti kedepannya dia akan jadi decision maker atas hidupnya sendiri. Nah kalau gitu dari Kak Randy sendiri, kapan tuh Kak umur yang pas buat Kak Randy mulai kasih kelonggaran nih nanti ke anak-anak Kak Randy? Mungkin Kak Randy udah ada bayangan nih meskipun anaknya masih kecil. Kalau Kakak gimana? Aku pikir sih nanti waktu mereka mulai beranjak ke usia kuliah ya. Waktu kuliah itu pelan-pelan aku mulai sedikit memberikan keleluasaan untuk mereka gitu. Dan aku pikir usia-usia seperti itu adalah usia yang sudah cukup matang untuk kita ajak bicara hati ke hati. Itu salah satunya dalam memilih pasangan hidup gitu. Nah, aku pengen banget kalau nanti suatu hari anakku itu sudah punya rasa tertentu terhadap lawan jenis, lalu mulai ada ya istilah PDKT. Nah, sebelum jadian kenalin dulu ke papanya gitu. Papa nggak galak kok, papa udah jinak gitu ya. Jadi nggak akan di gimana-gimana. At least aku pengen membangun persahabatan juga dan hubungan yang baik juga dengan calon pasangannya dong gitu. Dan itu kan segala sesuatunya nanti akan jauh lebih lebih gampang lah ya, nggak akan terlalu dibanding backstreet. Aku lebih prefer untuk ayo kita kenalan, cari tahu dulu seperti apa, dan aku juga nggak akan ngelarang atau nggak bisa putusin gitu. Tapi balik lagi ya itu menjadi
pilihan dari anakku sendiri kayak gitu. Oh, berarti itu juga berlaku untuk Emily ya, kalaupun Emily perempuan, kakak tadi bilang, aduh deg-degan nih kalau anak perempuan nih, apalagi kalau anak perempuan udah kenal cinta. Aduh, iya, ini rekaman ini nanti akan menjadi kunci buat Emily. Ya udah kan Emily udah kuliah, boleh dong, kata papa kalau udah kuliah dikasih kelonggaran. Itu. Tapi kirim linknya ke WhatsApp papanya. Aduh, iya Kalau betul. yang dipegang kata-katanya. Laki-laki yang dipegang kata-katanya, Pak, kok papa nggak pegang sih kata-kata? Ya udah, aku pulang dulu ya dari sini. Mungkin bagiannya sudah sensor, jadi Emily nggak dengar. Iya. Nah, kalau menurut kakak nih, kalau misalkan kita tuh punya orang tua yang posesif nih, gimana sih kita sebagai anak tuh ngadepinnya? Karena kan kita juga sebagai anak kan, sometimes kita tuh punya emosi atau mungkin punya pikiran-pikiran tuh yang agak beda nih sama orang tua kita. Karena kan misalnya sebagai anak tuh maunya bebas, maunya tuh, aku maunya ikutin aturan aku aja, apa nggak mau aturan mau papa. Nah, menurut kakak tuh cara ngadepinnya tuh gimana sih kita sebagai anak biar bisa ngadepinnya tuh juga tetap berkomunikasi tuh baik sama orang tua? Ya, memang dituntut juga satu tingkat kedewasaan dari si anak ya. Tentunya dalam pengalamannya berjalan bersama Tuhan, dia mengalami Tuhan, sehingga point of view-nya dia terhadap orang tuanya pun adalah bagaimana Tuhan melihat orang tua mereka gitu. Kadang kan sering kita datang dengan satu tuntutan, oh orang tua tuh harusnya begini, begitu. Dan seringkali kita juga sebagai anak pengennya kan diterima apa adanya ya, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Nah, ketika kita punya perspektifnya Bapa di surga, akhirnya kita bisa melihat lebih jauh lagi. Let's say misalnya gini, kenapa sih Papa Mama bisa sampai seposesif ini terhadap aku? Apakah mungkin ada latar belakang sebelumnya di dalam kehidupan mereka, atau mungkin masa remaja mereka pernah membuat sebuah kesalahan yang akhirnya membuat mereka berpikir, nggak boleh kesalahan ini terjadi lagi sama anakku. Akhirnya dia dengan sekuat tenaga memproteksi anak tersebut. Nah, minimal kan walaupun perilakunya itu nggak bisa dibenarkan juga, tapi kita bisa menyikapinya secara dewasa gitu loh. Kita bisa lebih memaklumi dan memandang bahwa oke, even papa mama posesif, karena itu lahir dari hati yang mengasihi saya gitu loh, hati yang peduli terhadap saya. Ya walaupun nanti di dalam perjalanan kita juga harus bisa bedakan apakah benar karena mengasihi atau karena itu ada ambisi orang tua, oh anak gua harus jadi seperti yang gua mau. Nah itu kan juga permasalahan yang berbeda lagi gitu. Tapi at least aku berharap sih kita sebagai anak-anak yang juga bertumbuh dalam Tuhan, kita harus bisa memandang orang tua kita dengan perspektif yang dari Tuhan juga gitu. Sehingga sampai satu titik aku percaya kok orang tua kita pada satu titik tertentu akan menyadari bahwa oke, anak gua pun adalah seorang manusia yang punya hak untuk memilih dan memutuskan. Dan apalagi kalau kita bisa jalanin hidup kita dengan bertanggung jawab, aku percaya di titik tersebut orang tua kita akan memberikan keleluasaan lebih. Nah, jadi harap bersabar ya, ini ujian. Tapi suatu hari pasti kita akan bisa merasakan itu, kebaikan Tuhan. Kita berarti anggap aja sikap posesif orang tua kita itu sebagai bahasa cintanya, biar lebih positif gitu, ceritanya. Bener. Karena memang kayaknya kalau jadi orang tua tuh karena kita udah lahirin, gedein, jadi kita punya rasa belonging yang sangat besar ya sama anak kita. Jadi kita merasa bahwa kita menjawab kita. Kalau kakak nih, kira-kira punya wejangan nggak sih kak buat orang tua di luar sana atau buat kita nih anak-anak untuk bisa memahami dan mengerti kalau misalkan orang tua tuh punya bahasa cinta yang beda-beda, termasuk dalam bentuk menjadi posesif. Punya wejangan nih nggak kira-kira? Iya. Yang pertama tentunya buat orang tua, kita harus memahami, menyadari juga bahwa anak-anak yang dipercayakan untuk dibesarkan, dilahirkan lewat keberadaan kita itu adalah titipan dari Tuhan. So, kita bukan pemilik dari anak-anak kita pada akhirnya. Pemilik anak-anak kita tentunya adalah Tuhan. Pun dengan hidup kita sendiri bukan milik kita. So, anak-anak kita nggak boleh dijadikan objek untuk kita menjadikan mereka sebagai pemenuhan kebutuhan akan ambisi pribadi kita. Ya, anak-anak punya jalannya masing-masing dan itu orang tua harus
legowo ya, harus merelakan bahwa oke, anak-anak punya Tuhan, mereka hidup untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, di satu sisi anak pun juga harus belajar tadi, bersabar ya, sampai kepada titik di mana dia dikatakan sebagai pribadi yang dewasa, bisa mengambil keputusan sendiri, dan akhirnya orang tua itu akan sedikit banyak melepas belenggu-belenggu posesif tadi. Nah, akhirnya memberikan keleluasaan kepada anak tersebut. Yang jelas, belajarlah bertanggung jawab dalam hidup, belajarlah sabar, tidak berontak, tidak menjadi anak yang kurang ajar, tapi tetap dengan nilai-nilai kekristenan yang baik, sampai pada titik tertentu di dalam kairosnya Tuhan, kamu diberi keleluasaan untuk jadi pribadi yang merdeka. Oke, nah teman-teman, kalau yang aku bisa simpulin nih dari percakapan kita sama Kak Randy hari ini, sebenarnya kalau misalkan kita sebagai anak itu bisa melihat sikap posesif orang tua kita sebagai hal yang positif, bahasa cintanya mereka ke kita, itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayak kayaknya ini udah kelewatan nih, artinya aku udah bisa nih mandiri menentukan pilihan sendiri, mungkin lebih ke arah komunikasi kali ya Kak, sama orang tua. Karena aku yakin sih orang tua dan anak itu ketika mereka bisa membangun komunikasi yang baik, semua hal-hal yang dirasa kurang tuh pasti bisa diluruskan dan dipenuhi. Nice. Nah, kalau gitu kita akan ketemu lagi nih teman-teman di next episode, masih sama Kak Randy juga, episode spesial Desember menyambut Natal. Wih. Temanya apa? Temanya itu masih tentang anak orang tua, tapi untuk detailnya jangan lupa ditonton di video berikutnya. Dah. See you.